Salve, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas karunia masa Prapaskah yang Kau berikan kepada kami. Retret agung selama 40 hari 40 malam masa Prapaskah. Semoga pada masa Prapaskah ini kami semakin bertobat, dan yang paling utama kami selalu percaya kepada firman dan sabdamu. Dan bimbinglah kami agar terus kami mampu pantang puasa amal kasih kami dan doa kami semuanya tertuju hanya pada kemuliaan namamu. Berkatilah kami agar kami hidup rukun, damai dan sejahtera. Dan bagi kami para orang muda yang berada di tempat ini, selalu belajar dengan baik untuk menimba pengetahuan iman yang terbaik, sehingga kami dapat mewartakannya kepada banyak orang untuk menjadi pribadi yang baik. Semua dari kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kemarin kita beberapa provinsi, kita sudah melihat perjalanan sejarah gereja, ya. Dan bahannya sudah saya kasih baik di Adlink, ya, dan di ini, ya. Tinggal kalian baca, ya. Nah, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke provinsi selanjutnya? Nah, silakan. Di setiap perkembangan gereja Katolik yang Bapak sharekan, itu kan saya baca itu rata-rata ada agama Katolik itu pertama mengembangkan di bidang pendidikan kan Pak. Nah terus saya baca di paroki tempat saya juga, memang pendidikan yang dimana awalnya itu agama Katolik hanya ada di 6 kampung, kemudian setelah pendidikan masuk ke kampung-kampung, umat agama Katolik itu semakin meningkat. Nah pertanyaan saya, mengapa kok melalui pendidikan agama Katolik itu bisa berkembang, padahal kan yang masuk dalam pendidikan itu hanya anak-anaknya saja, orang tuanya tidak. Kenapa orang tua bisa masuk juga, ikut ambil bagian dalam masuk ke agama Katolik seperti itu Pak? Baik, nanti jawabannya pasti ada di yang udah saya sampaikan, tapi saya jelaskan ada 3 hal. Apa melalui pendidikan dan kesehatan serta sosial, karena itu paling mudah, ya. Ketika orang tua anaknya dididik, orang tuanya pasti akan merasa pendidikan itu membuat anaknya itu beretika, memiliki kecerdasan, ya, punya pengetahuan. Nah, jadi otomatis orang tua juga merasa tersentuh kan. Ketika anaknya sudah besar, ya anak-anaknya juga mewartakan kepada orang tuanya, ya, bahwa saya sudah dibaptis. Lalu ada pelayanan kesehatan, ya kan, akhirnya dia tersentuh, ya. Makanya dulu pastor-pastor bawa obat dan sebagainya, ya kan. Ketika dia sehat, sakit, bisa bekerja kan, itu kan ada anugerah. Kemudian ada pelayanan sosial, ya, misalnya anak-anak yang tidak mampu disekolahkan oleh misi atau paroki atau kuskupan, ya. Ya pastilah sesuatu yang baik itu pasti akan mendapat balasan yang baik kan begitu. Itu saja sih jawabannya, ya. Jadi pasti hampir sama sih rata-ratanya di Indonesia itu, ya. Gitu dulu ya. Baik, satu pertanyaan cukup, kita lanjut. Kemarin kita sudah sampai ke Sumatera dan Jawa, ya. Sumatera dan Jawa sudah. Ini di Bangka Belitungnya, ya. Di Jawa sudah, ya. Di Jogja sudah kan? Ya, selanjutnya di pertemuan ke ini, ya. Bahannya udah ada di Adlink, tinggal kalian download saja. Sama kok bahannya. Kecuali bahan yang Sugija yang memang agak terlewatkan, nanti saya perbaiki lagi. Nah, di Jawa Timur juga udah ya, Jawa Timur ya? Udah kan? Ya, baik, kita masuk ke Bali. Nah, sejarah gereja Katolik di Bali, ya.
Jadi sejarah gereja Katolik di Provinsi Bali merupakan salah satu catatan paling unik dan menantang dalam sejarah misi di Indonesia. Mengapa? Karena perjalanan ini bukan sekedar tentang penyebaran agama, melainkan tentang pergulatan budaya dan pencarian identitas. Bagaimana menjadi seorang Katolik tanpa berhenti menjadi orang Bali. Makanya arsitekturnya, atau kalau misalnya yang sudah pernah ke Airupas, ada gerejanya, kebetulan pastornya dari Bali, ya. Gerejanya ya bentuk dalamnya, depannya itu ya menggunakan budaya Bali ya. Yang pertama, masa larangan dan penolakan abad ke-19 ya. Berbeda dengan wilayah lain, Bali pada abad ke-19 adalah wilayah yang sangat tertutup bagi misi Kristen ya. Karena pemerintah kolonial Belanda melarang aktivitas misi di Bali karena khawatir akan merusak stabilitas sosial dan struktur adat yang sangat menyatu dengan agama Hindu. Jadi di Bali itu, Hindu itu sudah masuk ke dalam struktur adat, budaya, dan tradisi mereka. Jadi sangat kental sekali. Nah, lalu ada upaya gagal. Beberapa upaya awal dari misionaris Protestan berakhir tragis. Jadi misionaris Protestan ini kan biasanya dia langsung mengikis habis budaya. Ya. Seperti kasus pembunuhan misionaris akibat benturan budaya yang membuat pemerintah semakin memperketat larangan bagi misionaris untuk menginjakkan kaki di Bali. Jadi mungkin, wah ini berhala, ini berhala, ini berhala. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, terjadilah pembunuhan terhadap misionaris itu. Ya. Kehadiran awal Katolisisme masuk pertama kali bukan melalui penginjilan massal, melainkan melalui individu-individu Bali yang merantau keluar pulau. Jadi waktu dia keluar pulau, barulah mereka tertarik menjadi Katolik dan beriman Katolik. Seperti di Banyuwangi atau Surabaya, dan membawa iman tersebut kembali ke desa mereka secara diam-diam. Jadi tidak secara frontal gitu, secara diam-diam. Ya. Lalu kelahiran gereja yang berbudaya 1930-an. Titik balik sejarah terjadi pada tahun 1935 ketika Vatikan menugaskan Pastor Johannes Kersten, SPD, untuk memulai misi resmi di Bali. Ya. Jadi ada yang sebut pastor. Sebenarnya serapan hurufnya itu Pak ya, ada O dan U. Misalnya kayak Yosef dan Yusuf itu sama ya. Juga pastor nih. Jadi tidak ada yang salah kalau menulis pastor atau pastor ya. Jadi Pastor Kersten menyadari bahwa iman Katolik tidak akan bisa tumbuh jika ia menghancurkan budaya Bali. Nah, tahun 1935 menjadi tonggak resmi berdirinya misi Katolik di Bali. Jadi ya di Bali ini ya mulai 1935. Strategi inkulturasi para misionaris awal dari tarekat SPD, Societas Verbi Divini, memilih pendekatan yang radikal pada masanya. Mereka tidak meminta orang Bali membuang kain, bahasa, atau seni mereka. Sebaliknya unsur-unsur budaya Bali mulai dimasukkan ke dalam ekspresi iman Katolik. Jadi kalau kita misalnya pergi ke Bali, kita pergi ke gerejanya, ya nuansanya seperti kayak di depannya tuh ada pura, ada gapura-gapura Bali ya. Jadi itu. Atau kalau misalnya pergi ke Airupas, masuk ke gerejanya itu ya, langsung suasana Balinya itu luar biasa. Ya, kemudian Desa Ekasari dan Palasari, oase Katolik di Bali Barat. Jadi di Ekasari dan Palasari ini, disinilah mulai tumbuh iman kekatolikan ya. Karena tekanan sosial di desa-desa asal yang sangat kuat, di mana keluar dari agama Hindu sering dianggap keluar dari adat. Jadi kalau orang Bali itu keluar dari Hindu ya keluar dari adat, makanya akan diasingkan. Pemerintah kolonial memberikan lahan di wilayah hutan Bali Barat untuk komunitas Katolik. Ya, jadi supaya tidak terjadi lagi keributan, pembunuhan seperti misionaris Protestan, maka pemerintah kolonial itu, Hindia Belanda, memberikan tanah ya. Tahun 1935 menjadi tonggak resmi berdirinya misi Katolik di Bali ya. Strategi inkulturasi para misionaris awal dari tarekat SPD, Societas Verbi Divini, memilih pendekatan yang radikal pada masanya. Mereka tidak meminta orang Bali membuang kain, bahasa ya, atau seni mereka. Nah, makanya saya ulang kembali itu dia ya. Makanya kalau kalian pergi ke Bali, ya pakai pakaian Bali ya. Atau misalnya ya menggunakan ya budaya Bali lah. Nah, lalu Ekasari 1939, desa Katolik pertama yang dibuka di tengah hutan. Jadi di tengah hutan loh. Ya.
betapa luar biasanya misionaris bersama dengan orang-orang Katolik pertama ya. Membuka hutan itu berarti nebang pohon dan sebagainya. Lalu Palasari 1940, 1 tahun kemudian Palasari dibangun oleh Pastor Simon Buis, SPD. Palasari menjadi monumen keberhasilan Katolik Bali. Gereja Hati Kudus Yesus di Palasari memiliki arsitektur yang megah, berpaduan gaya gotik Eropa dengan ukiran gapura dan ornamen khas Pura Bali. Nah, jadi kalau kalian pergi ke Bali, ya ada waktu liburan, misa harian di sana atau misa hari Minggu ya. Saya kalau misalnya pergi ke suatu daerah, enggak ada yang lain saya lakukan dulu, bukan jalan-jalan ke tempat wisata. Misa harian di sana. Misalnya saya waktu ke Bogor, saya misa harian di Bogor. Ya sampai pakai Grab, pakai Gojek ya. Bahkan sampai Gojeknya minta maaf dengan saya karena saya pas mau misa lalu enggak bisa karena dia terlambat. Besoknya dijemput lagi saya. Antar. Ya. Misalnya saya ke Malang waktu itu, ya saya misa harian di Malang. Ya. Kawan saya enggak mau, saya tinggalkan, saya jalan kaki. Ya karena kita berwisata itu sambil kita ya berohani, begitu. Sayang gitu. Kita datang di situ, habiskan uang, waktu, lalu kita tidak datang untuk menerima tubuh dan darah Kristus di suatu daerah yang ada gereja Katoliknya. Nah, begitu juga waktu misalnya ya pergi ke Ambon, pergi ke Kupang, ya misa harian. Nah, ya. Jadi kalau kemana-mana, misalnya seminggu, sempatkanlah. Rata-rata misa harian ya antara jam 5, ya, atau jam setengah 6, atau jam 6. Rata-rata segitulah, rata-rata ya. Jarang sih yang setengah 7. Ya. Kalau di itu setengah 6 di Malang. Kalau di Bogor itu jam 6. Ya. Nah, di setiap paroki ada misa harian. Ya, kalau di paroki Jerujo itu jam 5. Nah, nanti kalau di paroki beberapa paroki ada juga yang sore. Ya. Ya sempatkanlah itu, ya. Jadi sayang gitu. Nah, waktu ke Medan misalnya, saya pergi ke Maria Anai Pelangkani misalnya kan. Nah, jadi disitulah kesempatan kita untuk ya berbakti kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, jadi identitas unik di Palasari, masyarakat tetap mengenakan pakaian adat ke gereja, menggunakan nama-nama Bali, Iwayan, Nimade dan sebagainya. Ya masih. Pastor Made kayak misalnya di Airupas waktu tahun lalu ada pembinaan orang muda di sana 5 hari 4 malam di sana. Jadi undang saya ke sana ya. Ya luar biasa. Dan merayakan hari raya gerejawi dengan penjor serta sesajen. Nah, penjor dan sesajen. Jadi jangan heran misalnya ada orang Katolik pakai penjor, sesajen gitu ya. Itu bukan untuk ngasih hantu makan, tetapi karena budaya. Jadi hati-hati berbudaya dan beriman. Sering orang salah tafsir, terutama kelompok Protestan. Ya kan, ini berhala ini, tapi tahun baru padi ikut juga. Berasnya diambil, ya kan. Tapi sajennya, ya kan. Maka jangan heran di beberapa daerah tuh ada sesajen ya. Apakah itu dilarang? Ya kan? Ya, itu budaya. Beda budaya dengan iman itu sangat jelas sebenarnya. Cuma terkadang orang karena imannya dangkal, ya apa yang dia ketahui itu yang dia langsung sampaikan, ya kan? Tidak benar nih, najis nih, kafir nih, ya udah. Akibatnya orang yang mendengar itu juga mengata-ngatai gitu, ya kan? Tidak boleh mengucapkan selamat ini, ini, ya udah selesailah. Kita beriman, kita beragama, ya. Nah itu. Lalu Keuskupan Denpasar dan pelayanan publik. Seiring waktu kehadiran Katolik mulai diterima secara luas sebagai bagian dari kemajuan Bali. Tahun 1961 statusnya ditingkatkan menjadi Keuskupan Denpasar yang mencakup wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Keuskupan Denpasar itu mewakili 2 provinsi ya. Kalau misalnya Keuskupan mana tuh yang Keuskupan Agung Palembang ya? Nah, Keuskupan Agung Palembang itu 3 provinsi apa? Palembang, Jambi dan Bengkulu. Yang tidak baca ya susah lah. Ya.
Lalu kontribusi sosial tadi yang ditanyakan ya. Gereja Katolik di Bali dikenal melalui kontribusi bidang pendidikan. Sama kan? Seperti sekolah-sekolah Santo Yosef dan kesehatan. Gereja hadir sebagai mitra pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia tanpa mengubah tatanan adat yang ada. Jadi kita ini pendidikan pasti, kemudian kesehatan pasti, kemudian karya sosial, karya karitatif. Panti jompo, panti asuhan, ya. Kemudian rumah singgah, kemudian juga pusat rehabilitasi, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan itu juga dibuka. Ya. Nah, tapi tetap bermitra dengan pemerintah karena pemerintah yang punya sumber daya. Ya. Lalu inkulturasi modern, Gereja Katedral Denpasar ya. Katedral Roh Kudus, namanya Katedral Roh Kudus ya. Di Denpasar adalah contoh modern dari harmoni tersebut. Jadi Gereja Katedral Roh Kudus, Gereja Katolik Katedral Roh Kudus. Ya. Bangunannya didominasi oleh ukuran batu padas dan bentuk bangunan yang menyerupai balai pertemuan tradisional Bali, namun tetap mempertahankan fungsi sebagai rumah ibadat Katolik yang agung. Sejarah gereja Katolik di Bali adalah sejarah tentang kerendahan hati untuk berdialog. Gereja tidak hadir sebagai penakluk budaya, melainkan sebagai pupuk yang memperkaya spiritualitas masyarakat setempat. Jadi dialog. Jadi yang ditekankan kita untuk karya pewartaan gitu tuh adalah dialog, bukan debat. Kalau doa dan ibadat itu sudah saklek sesuai dogma ya. Nah terkadang misalnya Romo Patris Algero itu sebenarnya dia tidak ingin menyerang dogma Protestan, tetapi ada kelompok Protestan tuh yang menyerang dogma Katolik. Ya makanya dia ingin mengatakan ya kalau mau Protestan ya Protestan yang baik lah, sesuai dengan ajaran kitab suci begitu Pak. Yang apa harus nyerang Katolik misalnya yang berdoa bersama Bunda Maria, bilang berhala dan sebagainya. Ya kalau tidak ngerti jangan ngomong kan begitu. Fides et ratio. Nah ya kan, beriman itu menggunakan rasio atau nalar logika. Ya kan? Jadi kalau kita beriman, kita tidak bisa menyerang dogma orang, itu urusan dia lah. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kita hargai, karena dia tidak Kristen. Ya kan? Tapi tidak bisa lalu mengolok-olok ajaran, itu bisa dipidana sekarang. Ya. Kan banyak orang tuh begitu. Kok kalian memanusiakan Tuhan kan? Lah, kalau kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya bukan Kristen lah kita. Orang Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Ini tidak bisa kita mau mendikte atau orang mendikte. Kita harus buat tanda salib sebagai orang Katolik. Ya kan? Ketika berdoa. Ya. Karena ingin toleransi moderat, lalu kita tidak buat tanda salib. Wah itu kacau. Berarti kita beriman itu ikut-ikutan. Ya. Nah ini, kita orang Katolik ke gereja Katolik. Jelas. Nah ini terkadang kita harus punya yang namanya militansi dan sifat radikal. Radikal itu berakal, bukan mungkin orang pikir radikal itu jelek. Enggak, radikal itu berakar. Militan itu berarti kita disiplin iman gitu tuh. Militer, militan, ya. Orang ke gereja, kita pergi ke gereja, ya. Ya gitu. Ini jangan ikut-ikutan. Di kampung itu malas orang ke gereja, kita malas juga padahal kita guru agama, katekis. Ya sulit lah. Bulan doa yang diwajibkan bulan 5, bulan 10, bulan 5, bulan Maria, doa rosario. Ya kalau memang kampung itu tak mau, ya di rumahmu lah sendiri dengan keluarga dan sebagainya. Lalu misalnya bapak mamamu tak mau, ya kamu sendiri ya, tidak ada masalah kok. Ya kan? Toh nanti terang itu akan menjadi terang ya. Yang akan menyinari orang, akhirnya orang ikut kan begitu. Terkadang kita dengan ikut-ikutan, kawan kita kok tidak ada nih. Latihan kur kita kok hanya berdua ya. Telepon sana, telepon sini. Oh saya sibuk, saya ini, saya itu, saya itu. Akibatnya apa? Tidak jadi. Udahlah batal ya. Wah kok batal latihan kur? Ya doa, latihan kur lah. Nyanyi saja sesuai dengan yang sudah. Ya. Terkadang tuh menjadi militan dan radikal itu butuh pengorbanan. Ya.
Kan begitu. Sulit. Ya kan? Kalau kita tidak berani. Ya. Jadi sejarah gereja Katolik di Bali ya adalah sejarah tentang kerendahan hati untuk berdialog. Gereja tidak hadir sebagai penakluk budaya, melainkan sebagai pupuk yang memperkaya spiritualitas masyarakat setempat. Hari ini Katolik Bali adalah contoh hidup dari Bhinneka Tunggal Ika, di mana seseorang bisa menjadi 100% murid Kristus sekaligus 100% anak kandung budaya Bali. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Oke.